Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Marlina Putri dengan NIM 118120055, mahasiswi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit dari jurnal internasional terkait metode geolistrik yang saya pilih, yaitu dengan judul Metode Geofisika Penyelidikan Air Tanah dan Kontaminasi Subtanah, Studi Kasus Bagian Selatan Nigeria Oshika di Auhada Selatan, Selatan Nigeria. Adapun outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ialah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan tanggapan. Yang pertama ialah pendahuluan. Latar belakang. Air tanah sebagai sumber air sangat diperlukan baik untuk keperluan industri ataupun kebutuhan rumah tangga. Air tanah dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang hidup di bumi. Untuk itu, pastinya dibutuhkan air tanah di bawah permukaan bumi dengan jumlah yang mencukupi serta memiliki kualitas yang baik. Sekitar beberapa tahun yang lalu, penduduk Oshika di Auhada Selatan, Selatan Nigeria, menderita tumpahan minyak akibat pipa-pipa yang pecah. Dan masyarakat sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan petani. Namun, bertani masih belum pulih dari kerusakan yang menyertai tumpahan minyak yang merusak lingkungan dan membahayakan keanekaragaman hayati. Penyelidikan geofisika ini melibatkan teknik VES atau Vertical Electrical Sounding dengan menggunakan skala bersih konfigurasi dan metode profil horizontal. Data dari dua pendekatan ini hasilnya berkorelasi dengan baik, dan profil yang dihasilkan dari data tersebut diperoleh membantu untuk memetakan asap kontaminan yang digambarkan sebagai area dengan interpretasi yang tinggi. Tujuan penelitian dengan judul Metode Geofisika Penyelidikan Air Tanah dan Kontaminasi Subtanah memiliki tujuan untuk memperkirakan tingkat kontaminasi dan efek merugikan dari tumpahan minyak pada kondisi tanah di daerah studi, yaitu anak sungai, dan tanah di bagian selatan Nigeria Oshika di Auhada Selatan, Selatan Nigeria. Menggunakan resistivitas yang diinterpretasikan yang diperoleh dengan pemodelan komputer berulang dari data resistivitas semu, yang dimana penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam merencanakan air tanah dan pengembangan pertanian mereka. Hal ini juga dapat membantu pemerintah Nigeria dalam meningkatkan kebijakan perlindungan lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Berdasarkan geologi dan hidrogeologinya, penelitian ini dilakukan di komunitas Oshika yang terletak di Nigeria Selatan. Geologi bawah permukaannya terdiri dari lebih dari 90% batu pasir dengan interkalasi serpih, berbutir kasar, berkerikil, dan berbutir halus secara lokal. Formasi tersebut memiliki ketebalan sekitar 2.100 meter, dan karakteristik ini menghasilkan porositas yang baik dan permeabilitas efektif untuk retensi efektif dan mobilitas air tanah dan zat cair lainnya di bawah permukaan lainnya. Selanjutnya, akuisisi dan pemrosesan data. Akuisisi ini dilakukan memakai survei geolistrik 2 dimensi atau 2D dan VIS yang dilakukan pada jarak 20 meter dari tepi dua jalur pipa minyak yang terpisah dengan menggabungkan dua metode, yaitu metode Weiner dan skala bersih, dan memanfaatkan ambient parameter AS 1000C, dan survei ini dilakukan selama musim hujan untuk memungkinkan ketahanan kontak yang baik dari elektroda di dalam tanah untuk konduktivitas yang tinggi di bawah permukaan. Penelitian ini dilakukan dengan 4 garis profil yang mencakup sebaran maksimum 200 meter di setiap lokasi dengan menggunakan konfigurasi selam bersih dengan pemisahan elektroda maksimum yaitu 500 meter. Lalu sounding dilakukan sejajar dengan garis melintang pada profil. Setiap lokasi profil ditandai dengan jarak 20 meter dari pipa, dan pembacaan pertama dari resistansi terhadap perbedaan arus dan potensial diambil ketika sambungan telah tersambung. Dan pengukuran selanjutnya dilakukan dengan memperluas jarak elektroda arus dan potensial menjadi 10, 20, 40, 50, dan 60 meter pada lintasan yang diorientasikan ke arah timur hingga barat.
Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dari metode resistivitas studi. Oke, kita mulai dari titik pertama. Titik pertama ini terdapat 3 zona resistivitas yang telah digambarkan dalam profil yang mewakili 3 zona konduktif titik permukaan yang berbeda-beda. Zona yang pertama yaitu zona dengan resistivitas rendah yang ditandai dengan warna biru tua yang memiliki nilai resistivitas kurang dari 171 ohm yang diisolasikan dalam satu titik bagian bawah profil pada titik 77,5 hingga 115 meter pada kedalaman 23 hingga 32,9 meter. Dan zona yang kedua yaitu zona dengan resistivitas medium yang ditunjukkan dengan warna hijau muda hingga kuning, hijau muda dan hingga kuning dengan nilai resistivitas sebesar 400 hingga 800 ohm yang berada di bagian pertengahan. Lalu yang ketiga yaitu zona dengan resistivitas tinggi yang ditandai dengan warna kuning hingga ungu dengan nilai resistivitas dimulai dari 800 hingga 1715 ohm pada titik permukaan yang berbeda-beda pada kedalaman 10,8 hingga 15,6 meter pada 27,5 sampai 42 meter titik permukaan. Selanjutnya kita masuk ke titik kedua. Pada titik kedua, dengan iterasi ketiga, didapatkan nilai error sebesar 3,3%. Pada titik ini, resistivitas tinggi ditandai dengan warna orange hingga ungu dengan nilai resistivitas dimulai dari 545 ohm hingga 1864 ohm yang membentang di seluruh bagian atas, yang berarti bagian tersebut telah terkontaminasi minyak. Proses ini berimigrasi melalui formasi berpasir permeabel ke dasar kedalaman yang diselidiki antara 66,5 hingga 83 meter pada titik permukaan. Zona ini membagi seluruh area menjadi 2 zona, yaitu pada titik permukaan 30 hingga 66,5 meter ke barat dan 83,5 meter hingga 140 meter ke timur pada kedalaman 4,9 hingga 32,9 merupakan area yang kurang resistif. Lalu yang kedua ialah zona resistif rendah yang ditandai dengan warna biru dengan nilai kedalaman 10,8 hingga 22,5 meter di barat dan 25 hingga 32,9 di timur. Selanjutnya, pada titik yang ketiga, setelah dilakukan iterasi yang ketiga, didapatkan nilai error sekitar 5,7%. Pada titik ini hanya ada 2 zona yang berbeda. Zona ini merupakan zona resistivitas yang lebih tinggi yang ditandai dengan warna orange hingga ungu dengan nilai resistivitas dimulai dari 360 ohm hingga 1426 ohm yang mencakup seluruh area dari permukaan hingga kedalaman sekitar 28,7 meter. Lalu zona ini didasarkan oleh rangkaian lapisan yang kurang resistif dengan resistivitas dimulai dari 98 hingga 360 ohm yang ditandai dengan warna kuning hingga hijau. Dan pada kedalaman 26,8 hingga 32,9 ohm yang menyebar dari 80 hingga 115 meter pada titik permukaan. Selanjutnya, pada titik yang keempat atau titik profil yang keempat didapatkan RMS error sekitar 3,5%. Dan pada titik ini terdapat 3 zona resistif yang terlihat, yaitu di bagian atas terdapat zona resistivitas tinggi dengan nilai 312 hingga 1449 ohm yang terletak di antara titik permukaan 18 hingga 177 meter dengan kedalaman 2,26 hingga 25,1 meter. Dan terjadi penurunan resistivitas secara bertahap dengan
dari 312 ohmmeter menjadi 67 ohmmeter yang disebabkan oleh zona resistivitas rendah dengan anomali yang sangat besar yang bernilai kurang dari 7 ohmmeter yang ditandai dengan warna biru muda hingga biru tua. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Setelah dilakukannya penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan yang pertama itu pada penelitian ini melibatkan teknik vertical electrical sounding atau VIS menggunakan konfigurasi selam bersih dan metode profil horizontal. Yang kedua, terdapat 3 zona yang berbeda setelah diisolasi dalam penelitian ini dari metode profil horizontal, yaitu zona resistif rendah yang ditandai dengan warna biru tua hingga biru muda. Yang kedua, yaitu zona menengah, warna hijau ke kuning, dan yang ketiga, zona resistif tinggi anomali yang ditandai dengan warna kuning hingga ke ungu. Yang ketiga yaitu secara rata-rata, area dalam profil 3 dan 4 lebih terkontaminasi dibandingkan dengan profil 1 dan 2. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembersihan kurang efektif di daerah profil 3 dan 4. Yang keempat ialah hasil PES menunjukkan bahwa lapisan bawah permukaan sampai dengan kedalaman 49 meter memiliki nilai resistivitas yang sedang sampai tinggi, yang dapat mempengaruhi tanaman dan pengembangan air tanah di wilayah studi. Yang kelima ialah aquifer yang baik masih bisa diperoleh dari kedalaman 30 meter ke atas. Lalu kita masuk ke daftar pustaka. Jurnal ini ditulis oleh Nuan Kosi dan Emu Kaprozzi pada tahun 2012 dengan judul Journal Geophysical Method of Investigating Groundwater and Subsoil Contamination, a Case Study, American Journal of Environmental Engineering. Selanjutnya yaitu tanggapan. Menurut saya sendiri, metode dan tujuan dari penelitian ini dapat diterapkan di wilayah Indonesia dikarenakan metode geolistrik jenis ini memiliki keuntungan. Contohnya saja memiliki biaya akuisisi yang lebih ekonomis atau lebih murah jika dibandingkan dengan metode yang lainnya. Juga kualitas data yang didapatkan juga memiliki keakuratan yang lebih tinggi jika atau apabila didukung dengan proses pengolahan data yang baik dan sesuai. Mungkin sekian presentasi saya tentang mereview jurnal internasional dari metode geolistrik kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akan saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.